Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, tentunya bahagia sekali kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda dalam obrolan budaya berjaringan Korwil 12 BPC, produksi Perompat RRI Bandung. Baik pemirsa, dalam kehidupan sehari-hari, busana atau kostum seringkali hanya dipandang sebagai penampilan saja. Namun tahukah Anda bahwa kostum ternyata mempunyai peranan yang sangat begitu penting dalam pelestarian budaya? Nah, pada obrolan kali ini tentunya kita akan membahas tentang peranan kostum dalam pelestarian budaya. Dan kali ini telah hadir bersama kami salah satu narasumber yang akan kita ajak untuk ngobrol atau berbincang, yakni Bang Halis Zefri SPD. Beliau merupakan owner atau pemilik dari Galeri Kostum Abang. Tanpa menunggu lama lagi, langsung kita sapa saja beliau. Baik, Assalamualaikum Bang Halis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik dan harus baik. Amin. Walaupun tentunya saat ini Bandung tengah dilanda musim hujan ya. Benar. Tapi tetap kita harus sehat. Amin, amin. Baik, ya Allah. Bang Halis, ini benar ya manggilnya Bang Halis aja? Bang Halis aja, Abang. lebih Ini dikenalnya kenapa Abang. harus Abang? Kenapa harus Abang nih? Karena mungkin dari zaman kuliah, jadi kita sering dipanggilnya Abang. Karena kalau dipanggil AA katanya aneh. Emang asli Sunda apa asli Padang atau? Aslinya saya dari Kepulauan Riau, Kabupaten Jauh Bintan. juga ya, dari Kepulauan Benar. Riau, terus datang ke Bandung, kuliah di Bandung, kemudian punya usaha galeri Kostum Abang. Iya, benar. Oke, pasti ya kalau di Riau memang Abang manggilnya. Iya benar. Oke, jadi nggak AA ya. Enggak aneh katanya. Oke, baik. Sebelum kita berbincang pada obrolan kita tentang peranan kostum dalam melestarikan atau dalam pelestarian budaya, terlebih dahulu ini biasanya ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Benar. Baik, sepertinya pemirsa juga penasaran. Ini siapa nih Bang Halis ini? Boleh dong sapa dulu pemirsa Bang Halis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat pemirsa di rumah semuanya, perkenalkan saya Halis Zefri. Saya adalah owner dari Galeri Kostum Abang dan saya di sini sebagai perantau dari Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan. Ya alhamdulillah sampai sekarang betah untuk tinggal di Bandung ya intinya, dan alhamdulillah usaha saya ada di Bandung juga dan rezekinya di sini. Ya mungkin gitu aja untuk perkenalannya ya, singkat. Baik. Ini Galeri Kostum Abang itu kalau boleh tahu ini kostum apa saja nih Bang Halis? Apakah kostum-kostum tradisional atau? Kalau untuk kostum kita di sini sebenarnya banyak ya Kak ya, termasuk paling banyak itu kostum upacara adat. Nah, upacara adat Sunda, upacara adat Nusantara? Upacara adat Sunda. Nah, tapi ada Nusantaranya juga. Seperti Padang, Palembang. Nah, itu juga banyak. Jadi tidak hanya fokus satu titik gitu. Ini apa nih ide gagasan dari awal mulanya kenapa nih kok terjun ke galeri kostum atau rental kostum gitu Bang? Sebenarnya lebih ke ya saya pribadi bingung ya mau jadi apa. Kemarin itu waktu pertama lulus kita memang benar-benar saya 1 tahun ngajar dulu karena saya kan latar belakangnya sarjana pendidikan. Betul nah, sekali. Tetapi setelah dilihat kok passionnya bukan di sini ya, iseng-iseng kami buat nih. Kami buat nyicil demi ya sedikit demi sedikit. Ternyata disukai dengan masyarakat. Alhamdulillah ya udah kita teruskan. Nah sampai sekarang karya kita dipakai gitu. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat, di luar ya maksudnya di seluruh Indonesia juga alhamdulillah sudah dipercaya gitu. Baik. Jadi sekarang ngajarnya enggak ya? Kalau ngajar udah enggak. Tapi mohon maaf, ada basic ini enggak desainer untuk apa namanya kostum ini? Apa dipelajari juga waktu di UPI jurusan tari kan ya? Ya, saya jurusan tari. Tapi kalau untuk
apa tadi, bakat ya? Kalau bakat sebenarnya otodidak sih. Cuma waktu di tari itu memang kita ada tata busana. Nah, Jadi nyambung ya sebenarnya. Iya, tapi tidak terlalu intens sebenarnya. Tapi kita lebih banyak ngelihat sih gitu. Melihat dari Instagram, Pinterest yang kayak gitu. Jadi lebih terpacu ya. Lebih terpacu. Baik, baik. Jadi dari awal mula berkarir di kostum ini sampai sekarang udah berapa lama nih Bang? Sekitar dari 2018. Dari 2018 7 tahunan. Wah keren, itu udah lama juga ya berarti. Udah mau 7 tahun lah. Berarti di galeri banyak banget tuh kostum-kostum ya. Alhamdulillah. Baik, ini terkait dengan tema atau wangkongan obrolan kita nih ya, Bang Halis. Menurut Bang Halis sendiri itu kostum tradisional, menurut Bang Halis apa arti nih, arti kostum tradisional menurut Anda dalam konteks budaya? Kalau menurut saya identitas ya. Oke. Ya, karena Indonesia ini banyak sekali budayanya. Jadi dengan misalkan saya dari Kepulauan Riau. Betul. Dengan kita memakai baju Kepulauan Riau aja, oh ini udah benar-benar dari daerah tertentu. Beda dengan Jawa Barat juga pakaiannya. Kita bisa lihat dari segi khasnya ya. Kalau Jawa Barat mungkin dengan paesnya, bukan paes ya. Sanggul apa ya namanya? Sundanya, Ya, sanggul Sundanya benar, siger Sundanya. Kalau di Melayu Kartininya. benar. Sunda. Kalau di Melayu suntingnya itu jadi seperti identitas dari negara kita juga sih gitu. Identitas di setiap daerah ya. Benar. Karena Indonesia itu kaya banget ya Pisan. dengan budaya. Budaya itu kan ruang lingkupnya lega gitu ya. Benar. Jadi salah satunya untuk ciri identitas daerah itu dengan kostum itu Kostum, sendiri. benar. Oke, baik. Jadi kalau begitu Abang Halis ini harus banyak mempelajari juga ya tentang kostum-kostum daerah ya. Benar. Baik. Kemudian ini nih apa yang membedakan antara kostum budaya dengan busana sehari-hari nih dari sudut pandang fungsinya nih? Kalau menurut saya, kalau untuk baju kebudayaan, ya mungkin itu salah satunya untuk memperkenalkan ya. Kalau misalkan baju kebudayaan kayak lebih ke memperkenalkan identitas budaya di suatu daerah. Tapi kalau untuk pakaian sehari-hari mungkin identitas diri. Contohnya misalkan saya punya baju yang mahal, tapi saya nggak suka, saya nggak nyaman pakainya. Ya, itu sama juga seperti memaksakan kalau menurut saya. Dan enaknya kita seperti apa, dan itulah identitas dari baju yang sehari-hari. Tapi kalau untuk baju kebudayaan ya tadi dia hanya untuk fungsinya, event-event tertentu nah, ya. benar. Mungkin nggak sih baju khas daerah gitu dipakai untuk sehari-hari gitu? Mungkin lebih ke batik. Oke. Itu kan mungkin tapi yang tertentu gitu ya. Tertentu. Jadi kalau misalkan dipakai sehari-hari juga ya mungkin ya ada orang yang positif, negatif yang Aneh gitu ya. Iya Karena gitu. busana daerah atau kostum daerah itu memang dengan segala ornamen-ornamennya juga gitu ya. Betul nggak sih? Benar, tapi ada juga kalau misalkan di Melayu ya, itu baju kurung juga bisa dipakai sehari-hari. Oh iya ya, baju kurung enak tuh ya. Benar. Kelihatannya lebih anggun gitu Ya, ya. Kebaya Bisa ya? bisa. Bisa. Saat ini itu salah satu untuk pelestarian juga, memperkenalkan juga ya baju-baju. Benar. Tidak harus semua lengkap dipergunakan Iya, kan ya. salah Bisa ya, satunya saja, sebagian itemnya aja. saja. Baik, jadi kayak seperti kebaya atau baju kurung itu bisa ya dipakai untuk sehari-hari Bisa, atau bisa. acara-acara khusus yang tidak berat Nah, gitu ya, bukan benar, pertunjukan benar. gitu Iya, ya. benar. Bisa ya Kang Bisa, ya? bisa. Baik, terus menurut Abang bagaimana nih kostum tradisional untuk membantu melestarikan identitas budaya di tengah arus modernisasi nih? Pelestarian kostum di yang ya saat ini yang mungkin di era modernisasi yang mungkin kaitannya dengan anak-anak muda sekarang yang mungkin sekarang lebih tertarik dengan kostum-kostum kekinian gitu ya. Sebenarnya untuk menarik perhatian anak-anak muda sekarang itu kalau yang saya lihat ya lebih ke kita harus banyak mengulik. Inovasi ya? Ya, banyak-banyak mengulik, inovasi dan lain sebagainya karena sekarang kostum tradisional juga itu tidak hanya diam di tempat. Dalam artian? Dalam artian seperti
misalkan baju Jawa Barat atau Sunda, seperti kebayanya, itu kebayanya juga bisa dimodifikasi, dimodifikasi sedemikian rupa karena dengan seperti itu, dengan adanya juga Galeri Kostum Abang juga ini memodifikasi semuanya. Jadi lebih tertarik merekanya dan ternyata setelah kita realisasikan di lapangan, mereka sangat tertarik sebenarnya. Gitu. Dan banyak yang ketidaktahuan dari anak-anak muda ini untuk itu sebenarnya. Dan mereka berpikir, oh ternyata baju ini bisa ya diginiin, oh ternyata baju ini bisa diginiin. Kira saya tidak bisa gitu, karena kan ini sudah. Berarti tidak baku ya? Iya, tidak baku. Karena kan sekarang zamannya, ya kita harus mengikuti era lah ya. Era. Karena kalau misalkan kita hanya di situ-situ aja, kalau menurut saya tidak akan maju dan berkembang. Akan maju dan nggak banyak yang suka juga ya. Iya benar. Berarti ini benar-benar harus ada inovasi. Benar, inovasi tapi dengan itu tidak penting. menghilangkan budayanya, khasnya gitu dari busana itu tersebut. Tadi Abang mengatakan juga bahwa di Galeri Kostum Abang ini tadi juga kan menawarkan ya kostum-kostum yang memang tidak baku ya. Bener. Bisa dikombi gitu kan, dikombi dengan apa sehingga yang akan rental kostum pun tertarik ya. Benar sekali. Pertanyaannya yang biasa nih, yang ke Galeri Abang ini biasa orang-orang yang hanya pelaku seni saja atau mungkin yang di non pelaku seni gitu, Bang? Banyak sekali. Jadi mulai dari non pelaku seni, seperti contohnya kayak ya mungkin seperti PT-PT atau bank, itu tuh banyak sekali. Yang dicari apa? Yang dicari sama mereka kedaerahannya, benar-benar kedaerahannya. Asli ya kostum? Asli, Oke. benar. Terus kalau pelaku seni sendiri itu jangan ditanya, itu banyak banget. Banyak ya. Banyak kalau banget. memang itu kebutuhannya untuk pertunjukan iya, ya. benar. Oke, baik. Jadi untuk kostum-kostum sendiri di Galeri Abang ini memang banyak modelnya, Pisan. banyak ragamnya, Alhamdulillah, gitu ya. alhamdulillah. Jadi tersedia ya. Benar. Baik, ini bagaimana nih kostum tradisional bisa menarik perhatian generasi muda agar tidak melupakan budaya leluhur mereka? Mungkin kalau menurut saya ya lebih ke prinsip ya, prinsip, ketekunan, terus dia mau terus mengulik sih, yang tadi saya bilang. Karena dengan cara seperti itu kebudayaan kita terus bisa terasah, terus bisa ibaratnya bisa bersaing. Dan kalau menurut saya tanpa bersaing juga kita ini banyak sekali budaya dan itu unggul ya kalau menurut saya, karena berbagai macam ragam budaya di Indonesia ini sangat-sangat diperhitungkan sebenarnya untuk di luar. Contoh saya kalau misalkan pergi ke luar negeri, misalkan nari di sana, mereka sangat excited. Wah, ini bajunya kayak gini ya. Sampai mereka ingin pakai. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal dari kitanya untuk kemerekaannya seperti apa gitu. Jadi lebih memperkenalkannya harus seperti apa. Ya Instagram itu sangat membranding ya. Membranding budaya kita juga gitu. Jadi bermain sosial media juga ya? Benar pisan. Sekarang sosial media kan sangat berpengaruh ya. Berpengaruh karena tanpa sosial media juga kayaknya nggak akan dikenal juga. Baik, obrolan kita nanti akan lanjutkan kembali, namun kita jeda terlebih dahulu ya. Oke. Baik pemirsa, obrolan saya bersama Bang Halis kita tahan dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan kembali selepas pariwara berikut. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami dan obrolan yang tertunda kita lanjutkan kembali. Baik Bang Halis, iya. Kita lanjutkan kembali obrolan kita nih, semakin menarik nih. Alhamdulillah. Baik, mungkin berikutnya ini tentang berkaitan dengan pelestarian kostum ini ya, peranan Benar. Kostum tradisional dengan budaya ini bisa dikaitkan dengan satu kegiatan nggak Kang, event atau apa gitu?
Sangat bisa. Mhm. Karena kalau dari segi kostum sendiri itu menjadi salah satu hal yang dibutuhkan. Contohnya sekarang saya sedang membuat event nih, Kak. Oke. Ya, event namanya Mega Jaipong Jawa Barat. Mega Jaipong Jawa Barat. Benar. Keren, Mega. Nah, jadi acara Mega Jaipong Jawa Barat ini salah satunya untuk memperkenalkan sebenarnya, dan alhamdulillah Bentar, masyarakat. memperkenalkan tarian dan juga kostum. Ya, benar. Karena berbagai macam ragam di festival yang kami buat ini sangat terrealisasikan di sini. Termasuk kostumnya. Dari misalkan kostum yang misalkan yang dulu-dulunya benar-benar pakem, itu bisa dikreasikan lagi. Oke. Nah, di sini tempatnya. Karena di sini acara yang kita buat juga itu kombinasi dengan pageant. Jadi ada modelnya juga, ada kostumnya juga, make upnya juga, dan tariannya juga. Oh, lengkap ya. Lengkap. Untuk modelnya sendiri itu nanti sih para modelnya itu menggunakan kostum-kostum Sunda atau kostum daerah? Kostum Sunda. Kostum Sunda. Di Terus antaranya kostum apa aja nih Kang? Banyak ya, kostum tari, terus kostum apa lagi Kang? banyak. Jadi di Jawa Barat ini banyak sekali ya jenis tarian. Nah, itu salah satunya seperti ronggeng. Nah, ronggeng kan tidak hanya seperti itu aja nih. Sekarang sudah banyak dimodifikasi. Banyak dimodifikasi, terus itu salah satunya yang menarik. Oh, ternyata ronggeng nggak seperti yang kita bayangkan ya. Banyak yang Hanya ngomong, apa, sampur, hanya kebaya, sampul, kebaya, sama sinjang. sinjang. Nah, sekarang sudah berbeda. Gitu ya. Banyak sekali yang dimodifikasi sama peserta, dan itu yang menjadi penarik dari kostum itu sendiri. Gitu. Jadi dengan adanya event kita ini juga, alhamdulillah ya, maksudnya sangat-sangat membuat mereka tertarik. Bahkan sampai request ingin seperti itu bajunya. Nah, gitu. Jadi yang menyediakan kostum dari galeri Abang atau masing-masing peserta? Ada dari Galeri Abang. Dari Galeri Abang itu nanti kita akan ada seperti top 8, itu akan menggunakan kostum dari Galeri Abang. Terus untuk pesertanya sendiri, alhamdulillahnya mereka memodifikasi juga. Dan kita menyarankan itu agar maksudnya tidak boring ya, tidak boring, biar menjadi daya tarik juga gitu untuk garapan yang dibuat. Seperti itu. Itu pelaksanaannya kapan, Bang? Alhamdulillah, insya Allah di tanggal 18 di Taman Budaya Dagoti 18 House. sekarang ya? Benar. Oke, di Taman Budaya. Dagoti House. Itu ada berapa peserta yang ikut? Alhamdulillah untuk sekarang itu kita membatasi ya. Membatasi setiap kabupaten kota itu 2 sampai 3. Nah, alhamdulillah yang sudah mengikuti 29 sanggar. Baik, sanggar ya. Sanggar, benar. Wah, ini sepertinya akan luar biasa nih ya. Amin, amin, amin. Oke. Jadi sudah mulai sibuk dari sekarang ya. Benar sekali. Oke, ini udah ini enggak apa bikin kostum baru gitu? Ya, Oke. bikin kostum ini baru ada sekarang. kostum tari. Ya, kostum tari. Banyak sih sebenarnya yang udah dipersiapkan. Iya. Sementara kan untuk di Sunda itu tidak hanya kostum tarian Benar. Jaipongan aja ya. Benar. Ada beberapa tarian kan yang Ada. klasik gitu Benar, ya. benar. Tapi sepertinya Bang, kalau misalnya untuk yang kostum tarian klasik banget, itu mungkin nggak sih dimodifikasi atau memang tetap harus seperti itu karena menjaga keasliannya? Kemarin kita ada obrolan sebenarnya, gimana caranya, contohnya tari kerses ya, tari kerses itu klasik ya. Ada obrolan sebenarnya, dan kita masih mencari tahu apakah boleh nih. Tapi katanya kalau untuk sekarang sebenarnya lebih ke kreasi ya, tapi kita tidak boleh mengatakan itu tari kerses gitu, karena bajunya bukan baju kerses, tapi sudah dimodifikasi. Ya contohnya kalau di upacara adat itu ada baksa. Baksa itu kalau misalkan mau diikuti, harusnya ya seperti tari kerses, tari laki-laki yang seperti apa gitu. Tapi kan sekarang sudah modifikasi, udah banyak sekali ya. Jadi tidak harus terpatok, tapi jangan sampai kita menyalahi aturan. Oke. Seperti Jadi tetap itu. harus dipantau ya. Iya, benar itu. Ya. Baik. Ini apa nih tantangan terbesar dalam menjaga keeksistensi kostum tradisional di era saat ini? Tantangan terbesarnya apa nih? Lumayan besar ya sebenarnya. Iya, soalnya kan sekarang punten ya,
lagi apa ya, K-pop? menggandrungi bener ya. Ya, Betul bener. sekali. Ini kan kostum-kostum di sana tetangga kita gitu kan Iya. sangat begitu jadi panutan banget gitu ya. Bener. Baju-baju yang memang luar biasa bisa dikatakan baju-baju yang lagi tren, yang gaul Ya, gitu. benar. Itu kayaknya tantangannya berat nggak sih kalau misalnya melihat seperti itu, Bang? Dibilang berat sebenarnya berat, tapi kalau misalkan kita ya tadi prinsip tadi, sepertinya tidak, karena gini, sekarang sudah banyak juga anak-anak muda sekarang itu mengkombinasi. Nah contohnya seperti kewer ya, tahu kewer mungkin ya kakak ya? Kewer teh selendang. Kewer itu yang Oh iya, bentuknya, yang di tengah yang gitu. yang di tengah. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang nih K-pop ya, K-pop banyak bajunya yang sedikit terbuka atau apa. Nah sekarang banyak yang tertutup dan dikombinasi dengan kewer itu juga. Alhamdulillahnya maksudnya ada yang peduli kalau menurut saya. Dan alhamdulillah dengan adanya aksen-aksen dari Walaupun baju hanya kita, kewer ya, aja. walaupun hanya kewer aja itu kan sudah membuktikan dengan identitas kita. payet-payetnya itu. Benar gitu. Emang itu si kewer tersebut kan peruntukannya kita bisa biasanya pakai di sini ya. Bisa dipakai sabu. Tapi bisa dipakai yang lain bisa juga. ya benar. Nggak apa-apa tuh. Kalau menurut saya di era seperti Saat sekarang, ini. kalau menurut saya ya tidak masalah karena kan biar kita tetap juga menjaga yang pertama, yang kedua identitasnya juga tetap ada. Kalau menurut saya ya, gak tahu nih menurut pemirsa di rumah. Sedikitnya untuk memperkenalkan juga ya, Benar. walaupun mungkin dipergunakannya tidak Tidak. pada tempatnya gitu Ya, misalnya, benar, tapi benar. sedikitnya bisa menyampaikan nih kewer gitu Benar, ya. ini yang kewer biasa dari dipakai, iya gitu. dalam kostum Sunda misalnya gitu ya. Banyak aksen-aksen sebenarnya di Sunda yang bisa kita kolaborasikan atau kita combine sebenarnya, tapi dengan era seperti sekarang ya itu sangat dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Berarti boleh ya memodifikasi. Boleh, kalau menurut saya ya untuk di era sekarang. Salah satu kostum nih yang memang bisa dimodifikasi. Berikan contoh satu, Kang. Tuh ini aku panggilnya Akang ya. Nggak apa-apa Bang ya. Boleh. Salah satu contohnya tadi kewer sudah ya, kewer. Dalam baju apa nih? Kewer dalam baju jaipongan itu banyak sekali kewer. Kewer Terus sama selendang beda ya? beda. Kalau sampur itu untuk di sini, untuk Atau di di sini juga pinggang bisa. gitu Di ya? pinggang bisa, kalau ronggeng di leher bisa. Terus ada juga aksennya kilat bahu. Ya, Itu kilat bahu itu di sering, sini kan biasa. ya, sering sekali dipakai. Terus ikat kepala, apa namanya ya? Aduh, ikat kepala. Ikat bukan kepala, bendo. Apa tuh atuh? Aduh, ikat kepala apa ya namanya ya? Emang ikat aja? Ikat Sunda. Ya, ikat Nah, itu Sunda. banyak juga yang pakai. Oke. Itu bisa dicombine. Terkadang bajunya K-pop nih. K-pop. Lekbong ya biasanya, kalau cowok ya lekbong. Terkadang pakai kilat bahu. Terus pakai ikat untuk tidak menghilangkan identitas itu. Itu salah satu contohnya. Oke, ada yang seperti itu Ada. ya? Batik juga sekarang sudah banyak sekali yang di combine dengan baju-baju seperti celananya batik, sebelahnya ini, sebelahnya enggak. Terus di atasnya juga seperti base cap. Sudah banyak sekali model-modelnya. Itu salah satunya. Berarti banyak juga. Banyak sebetulnya. banget. Baik, berarti abang ini memang harus selalu ada ya Inovasi. inovasi Bener. terus ide ya. Benar. Ide yang memang ide ini sangat mahal. Benar. Kemudian tidak hanya begitu saja, kita harus banyak pertimbangan juga ya. Benar. Karena kaitannya kalau yang namanya kostum tradisi ya. Iya. Kalau misalnya digimanain takutnya pro Salah kontra, ya, gitu pro kontra, itulah Tapi dia. pernah nggak mengalami pro kontra seperti itu? Ini karena kaitannya abang ini kan ya rental kostum ya. Benar. Ini pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pernah. Oke, cara menghadapinya gimana nih Bang? Kalau menurut saya menghadapinya dia jangan dengan emosi ya, itu yang pertama. Iya. Terus lebih kita memberikan alasannya seperti apa. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Mungkin saya juga manusia yang punya hilaf, salah gitu. Jadi lebih ke menghadapinya, diskusi. Ngobrol Terus saya langsung datang ke orangnya. Di mana Gitu. letak kesalahannya? Di mana letak kesalahannya? Kalau misalkan memang salahnya di seperti ini, tolong kasih
masukan yang baik. Gitu. Asalkan jangan brutal aja kalau saya gitu. Berarti tetap ya kalau misalnya jadi punya usaha rental kostum gini harus berhati-hati juga Benar, ya. benar. Baik. Itu salah satunya sebenarnya. Baik, dengan adanya beberapa di Bandung tuh galeri kostum gitu ya. Ini juga mungkin bisa dikatakan sebagai satu pelestarian ya. Benar. Karena mungkin memang jarang juga ya Bang ya. Benar. Nah, Bang bagaimana menghadapi para pesaing nih? Kan di Bandung bisa dikatakan banyak ya? Banyak banget, Oke, banyak banget. nggak seperti di Riau gitu ya? Ya, Kalau di Riau jarang ya? Atau jarang pulang malah ya? jarang pisan. Jarang kuisan. Gimana ini Menghadapinya ya. Saya percaya rezeki dari yang di atas. Saya sangat percaya itu. Intinya yang tadi saya bilang punya prinsip itu paling yang saya jaga. Terus inovasi terus yang terbaru karena masyarakat harus disuapi dengan karya-karya yang terus baru. Kalau misalkan kita lengah dikit, itu akan diambil orang. Oke. Nah, jadi selain saya percaya sama yang di atas bahwa rezeki tidak akan kemana, kita harus terus kerja keras. Otak sih yang kerja keras. Terus untuk berpikir ya. Iya benar gitu. Kalau misalkan nggak seperti itu, kita akan diam di tempat dan tidak akan diminati. Nah, baik. kita bertahan sampai 7 tahun juga itu karena setiap bulan kita mengeluarkan karya. Oke. Setiap bulan itu dua karya. Kalaupun tidak mungkin 1 karya gitu. Oke. Yang penting ya seperti kesibukan sekarang, minimal saya harus mengeluarkan dan saya harus promosikan lagi. Gitu. Makanya segitu banyaknya ya kita bisa katakan partner lah ya. Di lapangan kita berlomba-lomba untuk mengeluarkan karya itu ya. Baik. Sekarang kembalikan lagi sama masyarakat. Baik. Yang menjadi khas daripada galeri kostum Abang ini apa? Kan biasanya tiap galeri itu punya khas sendiri ya. Iya. Kalau dari saya mungkin umum ya, umum. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa khasnya Abang nih seperti Melayuan terus unik ya, tapi dikombin ke Sunda. Jadi kayak lebih menarik gitu. Baik. Jadi masih ada unsur di mana Abang lahir. Iya, Melayu kan ya. Benar. Jadi mana dikombinasikan dengan kostum atau ide di Sunda ini ya. Baik. Benar. Bang, ini tanpa terasa nih kita sudah mau di akhir acara. Mungkin harapannya Abang ke depan, mangga silakan disampaikan. Harapan saya untuk ke depan khususnya buat anak-anak muda lebih bisa memiliki prinsip dan tekun dan bisa memodifikasi apapun itu, mau dari segi budaya dan lain sebagainya, karena Indonesia ini kaya sekali akan budaya, bahwa kita memang layak untuk bersaing di luar ya, terutama untuk mungkin sekarang K-pop mungkin ya yang sedang diminati. Jangan lupa bahwa identitas kita itu lebih penting. Dan jangan lupa dikombinasikan dengan yang diminati sekarang. Baik. Tentunya tidak lepas dengan aturan yang ada ya. Benar. Baik, Abang terima kasih. Sama-sama. Tunggu karya-karya barunya. Siap. Tetap terus berkarya. Membuat baju-baju yang luar biasa. Kostum pasti. Ya. Insya Allah. Pemirsa, tentunya obrolan kali ini kami akhiri sampai di sini, dan pemirsa ternyata kostum itu bukan sekedar pakaian ya, tetapi cerminan jati diri dan warisan budaya yang harus kita jaga tentunya. Tidak hanya menjadi representasi estetika, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang. Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas dalam obrolan budaya BBC undur pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.